Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Indah Permata Rendi, mahasiswi S1 Farmasi Universitas Padjadjaran, Angkatan 2017, NPM 260110110170052. Pada video kali ini, saya ingin menyampaikan terkait materi perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan suplai sediaan farmasi di apotek. Pertama, kita bahas tentang perencanaan. Jadi, perencanaan ini merupakan proses kegiatan dalam pemilihan jenis, jumlah, dan harga perbekalan farmasi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran untuk menghindari kekosongan obat. Tahap perencanaan obat ini meliputi tahap pemilihan obat dan perbekalan farmasi itu harus merujuk pada daftar obat wajib apotek atau DOA, daftar obat pelayanan kesehatan dasar, dan daftar alat kesehatan oleh Kemenkes. Kemudian ada tahap kompilasi pemakaian. Tahap ini dilakukan untuk memperoleh informasi pemakaian tiap jenis obat secara periodik. Dapat dilihat dari data pengeluaran, data tolakan, dan pesanan khusus. Dalam perencanaan ini, perlu diperhatikan beberapa hal, di antaranya seperti pola penyakit, itu perlu diperhatikan, kemudian kemampuan dan daya beli masyarakat sekitar dan budaya masyarakat sekitar. Untuk rencana kebutuhan obat ini dapat dihitung dengan metode konsumsi, metode epidemiologi, dan metode kombinasi, di mana selanjutnya kita akan membahas terkait dengan metode ini. Yang pertama, metode konsumsi. Metode ini itu digunakan untuk obat atau alat kesehatan yang sudah mempunyai data konsumsi didasarkan atas analisa data konsumsi pada tahun sebelumnya. Jadi, metode ini itu berdasarkan pada data yang udah ada sebelumnya, yang tidak bisa dihitung dengan kasus per kasus penyakit. Rumusnya itu dapat dilihat. Metode konsumsi ini dapat dihitung kebutuhan per periode waktunya sama dengan CA, kebutuhan rata-rata per bulan, dikali P, lama kebutuhan, ditambah S ini safety stock, dikurang dengan sisa stok yang ada. Untuk safety stock dapat dihitung dengan lead time waktu tunggu per jumlah hari dikali dengan CA. Metode konsumsi ini terdapat beberapa kelebihan dan kekurangannya juga, di mana kelebihannya mudah dilakukan dan data yang akurat karena berdasarkan pada data sebelumnya. Tidak butuh data penyakit dan standar terapi. Jika data konsumsi dicatat dengan baik, maka pola preskripsi itu tidak berubah dan kebutuhannya itu relatif konstan. Untuk kekurangannya itu memakan waktu yang lebih banyak yang lebih lama. Aspek medik pemakaian obat tidak dapat dipantau karena aspek mediknya tidak dilihat dari aspek medik. Kemudian data konsumsi, data obat, dan data jumlah kontak pasien kemungkinan itu sulit untuk didapat. Dan metode konsumsi ini itu tidak dapat diandalkan jika terjadi kekurangan stok obat selama lebih dari 3 bulan. Contoh soal dari metode konsumsi ini seperti yang terlihat ya. Soalnya apotek Harapan di klinik Harapan kita membeli infus zinjer laktat sebanyak 2000 infus dengan pembelian setiap 2 bulan sekali. Waktu tunggu obat ini sekitar 3 minggu atau 21 hari. Sedangkan sisa stok di apotek tersebut itu hanya ada 1000 infus. Harga infusnya adalah 12.000 per satuannya. Maka hitunglah berapa infus zinjer laktat yang harus dibeli dan anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli sediaan infus tersebut. Pertama itu kita hitung dulu safety stocknya.
Caranya itu lead time per jumlah hari dikali dengan CA. Lead time-nya waktu tunggunya tadi 21 hari per 30 hari. Ini jumlah hari dalam sebulan dikali 2000. 2000 ini adalah banyak rata-rata kebutuhannya itu sebanyak 2000. Didapatkanlah safety stocknya itu 1400 buah. Kemudian info yang harus dibeli adalah dimasukkan ya ke rumus metode konsumsi tadi. CA-nya 2000 botol dengan waktu lama pemakaiannya 2 bulan ditambah 1400, safety stoknya dikurangi sisa stok yang ada itu sebanyak 1000. Jadi yang harus dibeli itu adalah 4400 botol. Anggaran yang harus dikeluarkan tinggal dikali dengan harga satuannya. 4400 dikali 12.000 itu 52.800.000. Selanjutnya ada metode epidemiologi. Kalau misalkan metode epidemiologi ini itu berdasarkan pada penyakit yang paling sering muncul di masyarakat. Contohnya seperti yang sekarang pandemi seperti COVID-19. Nah, perencanaan kebutuhan penyakit tertentu, terutama penyakit yang perlu menggunakan obat yang mahal. Contohnya itu obat kanker, albumin, anestesi, inhalasi. Tahapan-tahapan dari metode epidemiologi ini meliputi menentukan jumlah penduduk yang akan dilayani, menentukan jumlah kunjungan kasus berdasarkan frekuensi penyakit, menyediakan standar pengobatan yang digunakan untuk perencanaan dan menghitung perkiraan kebutuhan obat, dan penyesuaian kebutuhan obat dengan alokasi dana yang ada. Rumus metode epidemiologi ini sebenarnya hampir sama dengan metode konsumsi, cuman di sini bedanya CE, kita menggunakan CE yaitu perhitungan standar pengobatan. Biasanya metode epidemiologi ini itu cocok digunakan pada rumah sakit ataupun di puskesmas. Kita lanjut. Kelebihan dari metode epidemiologi ini yaitu perkiraan kebutuhan mendekati kebenaran ya, karena kita menggunakan standar pengobatan yang ada. Kemudian program-program yang baru juga dapat digunakan dan mendukung usaha memperbaiki pola penggunaan obat itu dapat didukung oleh adanya standar pengobatan. Untuk kekurangannya membutuhkan waktu dan tenaga terampil, data penyakit sulit diperoleh, perlu pencatatan dan pelaporan yang baik, pola penyakit dan pola preskripsi tidak selalu sama, dan dapat terjadi kekurangan obat karena ada wabah atau kebutuhan insidentil tidak terpenuhi. Kemudian variasi obat juga terlalu luas. Contoh soalnya, di Kalimantan Timur itu mempunyai banyak wilayah hutan lebat, sehingga pasien gigitan ular di wilayah hulu cukup tinggi. Rumah sakit ini dalam setiap bulan menerima pasien gigitan ular sebanyak 5 orang per bulannya, jadi rata-rata yang terkena itu 5 orang. Standar pengobatan untuk gigitan ular ini yaitu antibisa ular diberi 2 botol untuk 1 hari, terapinya selama 3 hari. Asam trakdenama diberikan 3 kali injeksi 500 mg selama 3 hari. Kemudian ada ketorolax injeksi 3% diberikan 2 ampul untuk 1 hari selama 3 hari. Kemudian cefotaxim injeksi diberikan 2 kali injeksi 1 gram selama 3 hari. Obat-obatan tersebut hanya tersisa 1 di rumah sakit. Sedangkan pembelian sediaan 1 bulan sekali dengan waktu tunggunya adalah 7 hari. Harga untuk 1 kali pemberian 600.000. Pemberian itu adalah 600.000. Jadi 600.000 ini untuk semuanya ya. Untuk standar pengobatan semuanya untuk sekali pemberian itu 600.000. Maka hitunglah berapa obat dalam standar terapi yang harus dibeli dan anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli persediaan tersebut. Jadi kita hitung ya CE-nya tadi standar pengobatannya untuk antibisa ular 2 botol dikali 3 hari berarti 6 botol.
dikalikan jumlah pasien rata-ratanya, ada 5 pasien. Jadi 30 botol, sama ya, asam tarsinamab 3 ampul dikali 3 hari 9 ampul dikali 5 pasien 45 ampul. Ketorolak injeksi 3%, 2 ampul dikali 3 hari sama dengan 6 ampul dikali 5 pasien yaitu 30, sehingga rata-rata standar pengobatan atau CE-nya itu adalah 30. Nah, untuk safety stock kita hitung lead time-nya tadi waktu tunggunya 7 hari per 30 hari dikali CE-nya tadi, CE 30, jadi didapatkan 6,99 dibulatkan menjadi 7 botol. Terapi pengobatan yang harus dibeli adalah dimasukkan ke rumusnya CE kali T tambah safety stock dikurang sisa stok, didapatkan 36 semua terapi di atas yang ini. Jadi anggaran yang harus dikeluarkan adalah 36 dikali 600.000 sama dengan 21.600.000. Selanjutnya ada metode kombinasi. Biasanya metode kombinasi ini juga sering digunakan ya, yang paling sering digunakan di rumah sakit. Kalau metode kombinasi ini dia merupakan metode gabungan antara metode konsumsi dan metode epidemiologi. Jadi digabung digunakan keduanya berupa perhitungan kebutuhan obat atau alat kesehatan yang telah mempunyai data konsumsi yang jelas. Namun kasus penyakitnya itu cenderung berubah, naik atau turun. Nah, biasanya metode kombinasi ini merupakan kombinasi metode konsumsi bisa diambil itu dari data IT di rumah sakit, dan metode morbiditas atau epidemiologinya itu dengan menerima laporan dari unit pengguna, misalnya laporan dari spesialis bedah atau OHT. Untuk rumusnya sendiri itu sama, cuman untuk perkaliannya di sini digunakan keduanya, CA kebutuhan rata-rata waktu per bulan dikali dengan CE perhitungan standar pengobatan. Setelah kita melakukan perencanaan, nah kita perlu menyusun tahapan penyusunan rencana pengadaannya. Jadi kita harus menganalisis perencanaan tadi. Caranya itu dapat menggunakan analisis ABC. Analisis ABC ini dilakukan dengan mengelompokkan item obat berdasarkan kebutuhan dananya. Jadi obat ini dikelompokkan dari mahal atau tidaknya. Kelompok A itu biasanya sejumlah 10-20% dari total item dan mempresentasikan 60-70% total nilai atau harganya. Kemudian kelompok B itu berjumlah 20% dari total item dan mempresentasikan 20% dari total nilai. Kemudian ada kelompok C biasanya berjumlah 60-70% ya dari total item dan mempresentasikan 10-20% total nilai. Analisis kedua itu dapat menggunakan analisis Venn. Kalau misalkan analisis Venn ini dilakukan dengan mengelompokkan obat yang didasarkan kepada dampak tiap jenis obat pada kesehatan. Kelompok dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok V, kelompok obat yang vital, antara lain obat penyelamat, pokoknya obat-obat yang urgent, obat untuk pelayanan kesehatan pokok, obat untuk mengatasi penyakit penyebab kematian terbesar. Kemudian ada kelompok E, kelompok obat yang bekerja secara kausal, itu obat yang bekerja pada sumber penyebab penyakit. Kemudian ada N, kelompok obat penunjang, yaitu obat yang kerjanya ringan dan biasanya dipergunakan untuk menimbulkan kenyamanan atau mengatasi keluhan ringan. Analisis selanjutnya dapat digabungkan antara kedua analisis tadi, yaitu kombinasi antara ABC dan Venn. Matriks dirumuskan dengan menggabungkan ABC dan Venn analisis untuk mengembangkan sejumlah sistem manajemen yang dapat digunakan untuk prioritas.
Nah, di sini dikelompokkan ya, prioritasnya itu ada kelompok 1 itu mencakup semua item yang penting dan mahal. Jadi urgent dan mahal itu kelompok AF, AE, AN, BF, dan CF. Kemudian ada kelompok 2 itu kelompok BE, BN, dan CE, dan kelompok 3 itu kelompok CN mencakup kategori yang murah dan kurang prioritas dibandingkan dengan yang lain. Ini contoh analisis dari beberapa nama obat ya. Beberapa nama obat ini dianalisis dengan metode ABC tadi, dikelompokkan dari harganya, kemudian dari pen, jadi dari urgennya. Nah, seperti ini. Nah, nanti digabungkan dengan analisis ABC pen ini, di mana analisis ABC pen ini tuh untuk setiap pengelompokan ini dia memiliki dapat diberikan angka prioritasnya. Untuk angka prioritasnya itu untuk yang vital dan kelompok A itu diberikan prioritasnya nilainya 9, VB 8, VC 6. Kemudian dilanjutkan ya, EA itu 7, EB 5, EC 3. Kemudian untuk kelompok NA itu 4, nilainya NB 2, NC 1. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke pengadaan ya. Pengadaan ini merupakan proses penyediaan obat dan perbekalan farmasi lainnya yang dibutuhkan di rumah sakit dan untuk unit pelayanan kesehatan lainnya yang diperoleh dari pemasok eksternal melalui pembelian dari manufaktur, distributor, atau pedagang besar farmasi. Untuk pengadaan sendiri ini harus diperhatikan tepat jenisnya, tepat jumlah, tepat waktu, dan harga yang optimal. Prinsip pengadaan ini menurut keputusan Menkes RI nomor 38 itu yang pertama itu mutu obat terjamin memenuhi kriteria, khasiat, keamanan, dan keabsahan obat serta telah mempunyai izin edar atau telah mempunyai nomor registrasi. Pengadaan obat dilakukan dengan efisiensi dan efektif sesuai dengan kebutuhan. Menerapkan konsepsi obat esensial generik, pengadaan obat program kesehatan ini harus melalui industri farmasi atau pedagang besar farmasi. Selanjutnya untuk pengadaan ini perlu diperhatikan beberapa kriteria ya. Kriteria obat dan perbekalan kesehatan. Kemudian juga harus diperhatikan telah produk yang akan dipesan itu telah memiliki izin edar atau nomor registrasi, dan diperhatikan batas kadaluarsanya itu kalau bisa pada saat diterima itu minimal 24 bulan. Vaksin dan preparat biologis, ketentuan kadaluarsanya itu diatur tersendiri. Obat diproduksi oleh industri farmasi yang telah memiliki sertifikat CPOB ya. Kemudian penentuan waktu pengadaan dan kedatangan obat itu juga harus dipantau. Pemantauan status pemesanan dan penerimaan pemeriksaan obat dan perbekalan kesehatan. Untuk pemesanan ini dibutuhkan surat pesanan. Nah, surat pesanan ini ada beberapa macam. Ada surat pesanan umum itu untuk obat bebas terbatas, dan obat beras. Kemudian ada SP narkotika. 1 SP untuk satu jenis obat dengan dosis yang sama saja. Untuk berarti kalau misalkan dosisnya berbeda, pakai SP yang berbeda lagi. Untuk SP psikotropika itu SP untuk satu jenis obat. Jadi untuk satu obat tapi boleh pada dosis yang berbeda gitu. Untuk SPOET dan prekursor itu dipesan secara khusus. Nah, untuk proses pembelian itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu dengan tender terbuka.
Jadi tender ini tuh melibatkan berbagai sumber penyediaan obat. Jadi kayak dibuka tender gitu, tender terbuka untuk memilih pemasok yang akan memasok gitu di apotek. Nah, untuk proses tender terbuka ini, penetapan harganya yang lebih menguntungkan dikarenakan bisa mendapatkan harga yang lebih murah, namun juga terdapat kekurangannya, yaitu memakan waktu yang cukup lama dan harus mengeluarkan biaya pelaksanaan tender yang cukup tinggi. Kemudian ada tender terbatas. Kalau tender ini dibatasi kepada perusahaan yang bermitra yang sudah melalui proses penjaringan saja. Tender ini memiliki karakteristik proses yang lebih singkat ya daripada tender terbuka, biaya lebih hemat dan beban kerja lebih ringan bila dibandingkan dengan tender terbuka. Metode ini mampu mengurangi resiko lead time yang terlalu panjang serta harga masih bisa dikendalikan. Tenaga dan beban kerja lebih ringan bila dibandingkan dengan tender terbuka. Namun sama halnya seperti tender terbuka, cara ini tuh memiliki kerugian, yaitu tidak bisa memantau kualitas obat. Kemudian ada cara negosiasi ya. Metode ini digunakan bila item obat tidak urgent dan tidak dalam jumlah banyak. Jadi untuk metode negosiasi ini langsung ya dinegosiasi, misalkan kita apotek mempunyai uang anggaran berapa dan ditawarkan, dinegosiasikan kepada pemasok seperti itu. Kemudian ada pengadaan langsung. Jadi kalau misalkan pengadaan langsung ini, metode ini dilakukan pembelanjaan sesuai yang dibutuhkan langsung kepada pemasok. Nah, setelah dipesan, untuk penerimaan sediaan farmasi sendiri, seperti obat dan alat-alat kesehatan, itu juga harus dicek ya kualitas produknya. Mulai dari pencatatan expired date-nya, pemeriksaan kualitas kemasan dan produk, apakah utuh, dilihat juga dari warnanya dan bentuk dari sediaannya, apakah telah berubah atau tidak. Kemudian waktu datangnya, suhu waktu datang, dicek ya icebox dan dilakukan pemeriksaan. Nah, setelah itu dilakukan penyimpanan. Penyimpanan ini menurut Kemenkes tahun 2014, penyimpanan ini adalah aktivitas menyimpan dan memelihara agar persediaan farmasi itu terhindar dari kerusakan fisik atau kimia agar aman. Jadi perlu diperhatikan kestabilan, terhindar dari rusaknya mutu obat ya, pencurian ataupun kebakaran. Penyimpanan akan mempengaruhi mutu dan kualitas suatu obat. Jadi harus dipastikan obat-obat ini harus disimpan di tempat yang benar agar mutunya terjamin dengan persyaratan kefarmasian seperti stabilitas dan keamanan, cahaya, kelembapan, ventilasi, dan penggolongan jenis sediaan farmasi. Faktor yang perlu dipertimbangkan untuk tata ruang penyimpanan ini seperti kemudahan ruang gerak ya, jadi harus diperhatikan ruang geraknya harus mudah untuk bergerak gitu. Sirkulasi udara yang baik, rak dan palet, jadi obat-obatnya disusun di rak-rak dan palet. Kondisi penyimpanan itu perlu diperhatikan dan pencegahan kebakaran ya, karena kalau misalkan terjadi kebakaran, nah itu sangat merugikan gitu. Kemudian ada tata cara penyimpanannya sendiri dapat dilakukan beberapa cara ya. Untuk yang pertama itu penyimpanan menurut jenisnya. Penyimpanan menurut jenis, kemudian ada FIFO dan FIFO. Untuk penyimpanan FIFO dan FIFO ini, kalau FIFO, obat yang datang pertama akan kadaluarsa lebih awal, maka dari itu obat lama harus disusun paling depan dan obat baru di paling belakang. Kemudian kalau misalkan FIFO, obat yang disusun berdasarkan expired date-nya.
Jadi obat yang expired date-nya lebih awal atau lebih singkat waktunya itu ditaruh di depan, baru yang expired date-nya masih lama ditaruh di belakang. Biasanya pada apotek itu digunakan metode yang FEVO ini. Penyusunan kemasan besar. Jadi disusun obatnya dari kemasan yang besar ke yang kecil. Kemudian perlu diperhatikan juga penyimpanan narkotika, psikotropika, dan OOT dan prekursor. Kemudian untuk setiap obatnya itu pencantuman namanya itu harus jelas. Nah, dalam proses penyimpanan ini ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti obat-obat disusun secara alfabetis atau berdasarkan bentuk sediaannya atau farmakoterapinya. Kemudian perlu diperhatikan stabilitas, misalnya terkait dengan suhu, cahaya matahari. Penyimpanan obat khusus juga perlu diperhatikan seperti narkotika, psikotropika, OOT, dan prekursor. Nah, untuk narkotika dan psikotropika harus disimpan di box khusus. Dapat disimpan di lemari yang sama, namun harus disekat yang berbeda. Seperti itu. Kemudian penyimpanan suhu vaksin yaitu suhu 2-8 derajat Celcius untuk vaksin biasa. Untuk vaksin sensitif disimpan pada suhu minus 15 derajat Celcius sampai minus 25 derajat Celcius. Kemudian perhatikan obat yang high alert, yaitu obat yang harus diperhatikan sekali agar tidak salah diambil. Kemudian juga perlu diperhatikan obat, contohnya yang high alert ini seperti epinefrin dan insulin. Kemudian juga perlu diperhatikan obat yang look alike, sound alike. Jadi obat Lassa ini adalah obat-obat yang memiliki bunyinya yang hampir mirip ya, hampir sama, atau penampakannya yang hampir sama, atau dosisnya yang hampir sama. Contohnya Captopril 25 mg dan 50 mg. Nah, jadi untuk obat-obat Lassa ini biasanya wajib ditempelkan stiker agar tidak tertukar. Sekian penjelasan video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton. Semoga penjelasan materi ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.